Kalau kita mendengar kata-kata ayat-ayat Allah, maka yang terbayang oleh kita adalah tulisan Al-Quran sebanyak 30 juz. Kata ulama bahwa ayat Al-Quran itu terdiri dari dua, yaitu ayat-ayat qauliyah yang tadi itu berupa teks atau tulisan sebanyak 30 juz. Jika kita membaca bertadarus, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan kalau kita memahami, kita akan mendapatkan pengetahuan dari ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua adalah ayat kauniyah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah menceritakan tentang gunung, tentang lautan, tentang alam semesta, dan hamparan bumi yang indah yang kita bisa nikmati. Bahkan Allah menciptakan diri kita sendiri sebagai tanda-tanda keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya. Ketika kita membaca Al-Quran, selesai tadarus, kita keluar, maka kita alhamdulillah bisa menikmati pemandangan yang indah di luar, bisa menikmati gunung pegunungan kalau kita mau, kita bisa melihat lautan, kita bisa melihat air terjun dan hamparan bumi pertiwi yang Allah ciptakan di Indonesia, dan kita ada di sini. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita berpikir lagi, kita bandingkan dengan orang saudara kita di Arab. Mereka hanya bisa membaca Quran, ayat-ayat qauliyah. Setelah selesai tadarus, mereka keluar. Yang dia lihat adalah hanya hamparan gunung, pasir yang gersang. Tidak ada pemandangan yang indah. Inilah yang perlu kita syukuri, bahwa kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat yang qauliyah, dan kita bisa memandang ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, patutlah kita sebagai orang muslim, khususnya di Indonesia ini, bisa mensyukuri tentang apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama adalah bahwa tingkatan tertinggi, makom derajat kemuliaan seseorang itu karena banyaknya bersyukur. Siapa yang banyak bersyukur, maka itulah dia akan menaikkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk menambah referensi kita tentang syukur, baiknya kita simak ceramah dari TGB Tuan Guru Bajang yang kita sama boleh kita saksikan. Cukup kita sekedar bangun pagi hari di tempat ini, saya bisa bayangkan bapak-bapak itu. Cukup dengan kita buka mata pagi hari, kita langsung melihat keindahan Allah. Kalau kata ulama itu, satu yang paling penting dalam kehidupan itu adalah menumbuhkan syukrun mutajaddid, kesyukuran yang terus menerus. Kita lihat banyak orang yang dia tinggalkan di tempat yang sangat indah karena sudah terbiasa. Setiap hari dia melihat tempat itu, lupa dia syukuri tempat itu. Kalau bahasa Lomboknya jamak-jamak, udah biasa. Makanya dulu seorang sepupu Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu pada saat orang ramai-ramai pindah ke Mekah dan tinggal di sekitar Ka'bah, justru beliau pergi menghindar dari Ka'bah. Pindah dia dari Mekah, tinggal di Taif. Taif itu bukit jauh, ya. Beberapa jam perjalanan kaki.
Kalau dari Mekah ditanya sama orang, ya Ibnu Abbas, gimana ente nih? Kira-kira begitu bahasa kita. Gimana anda ini? Orang dari mana-mana datang ke Mekah, orang dari mana-mana berusaha untuk melihat Ka'bah, orang dari mana-mana berusaha untuk bisa berdekatan setiap saat dengan Ka'bah. Kok engkau justru menjauhi Ka'bah, justru pindah tempat? Apa kata Ibnu Abbas? Saya takut karena Ka'bah itu setiap hari saya lihat kehormatannya itu jatuh dari dada saya. Berhenti saya menghormati dia sebagaimana seharusnya. Jadi setiap hari melihat Ka'bah, akhirnya Ka'bah itu dianggap biasa saja. Makanya kadang-kadang kalau kita naik haji, bapak-bapak ibu nih yang sudah haji-haji pasti tahu, kadang-kadang orang Arab tuh heran. Orang Arab itu heran melihat kalau kita begitu datang melihat Ka'bah nangis luar biasa, sampai tidak bisa bergerak, sampai terpaku kita melihat Ka'bah, betapa indahnya, betapa agungnya, betapa istimewanya, sampai nangis. Heran mereka, dia kenapa dia nangis? Kenapa dia heran? Karena dia setiap saat di sana, sehingga akhirnya dia lupa kadang-kadang tentang mulianya Ka'bah itu. Nah, ini tantangan yang disebut dengan syukrun mutajaddid. Tetap kita bersyukur, jangan lupa bahwa kita diberi nikmat dan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau warga Candi Kuning ini bisa terus bersyukur, ya, wah luar biasa. Bisa setiap saat mensyukuri ini, masya Allah, naik makomnya. Kalau istilah para ulama itu, makom yang paling tinggi itu makam kesyukuran, terus naik. Insya Allah menjadi orang-orang yang mulia. Amin. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, mengajak untuk kita bersyukur. Alhamdulillah, ini luar biasa potensi yang ada di tempat ini. Tinggal bagaimana keindahan ini yang bisa kita pandang dengan mata kita, bisa kemudian kita lengkapi dengan jalan-jalan atau wadah untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita. Alhamdulillah kita punya masjid yang sangat indah. Ada tugas untuk kita semua. Ada masjid, ada sekolah. Alhamdulillah. Sekolahnya maju. Alhamdulillah. Kalau guru kita, kakek dulu almarhum Maulana Syekh, diberikan kunyah Abul Madaris wal, ayah dari sekolah dan masjid. Karena memang dua ini penting betul untuk umat Islam, untuk bangsa kita itu penting betul. Al-Madaris, madrasah, wal masajid, masjid, itu dua tempat yang merupakan wadah kita, itu rumah kita. Jadi masjid ini rumah kita, ya. Rumah kita, di mana di situ kita mengokohkan terus menerus iman dan takwa kita. Madrasah juga rumah kita, tempat kita mengasah ilmu pengetahuan kita. Dan dulu pada masa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua fungsi itu hidup di tengah-tengah umat. Jadi tempat untuk beribadah dan tempat untuk menuntut ilmu. Kalau alamnya seindah ini, masjidnya sebagus ini, madrasahnya juga maju, masya Allah, apa yang kurang di tempat ini? Alhamdulillah, tinggal banyak-banyak syukur saja. Bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, dalam kesempatan ini tadi diberitahu bahwa tema kita adalah tentang wasatiyatul Islam. Islam wasatiyah. Apa yang dimaksudkan dengan wasatiyatul Islam itu? Mari kita lihat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan tentang sifat orang beriman. Orang-orang beriman atau masyarakat Islam. Masyarakat yang beriman itu kayak apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kami jadikan kalian semua itu menjadi ummatan wasata, umat pertengahan. Arti dari pertengahan itu yang paling mendasar kata ulama ada dua. Yang pertama khiyaron dan yang kedua udulan. Udulan wa khiyar. Jadi ummatan wasatan itu umat yang adil. Umat yang adil. Yang pertama. Lalu yang kedua, umat yang khiyar, yang terbaik. Adil dan terbaik. Apa makna adil, Bapak-bapak? Secara sederhana, keadilan itu kata para ulama adalah wad'u syai' fi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada tempat. Itu adil. Di dalam semua hal kehidupan kita, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu mencakup semua ibadah kita, muamalah kita di dalam keluarga. Maka wasatiyah itu di dalam keluarga adalah istri mengetahui persis apa tugas dan kewajiban. Dia istri, dia bukan suami. Istri tetap istri. Wasatiyah dalam keluarga itu kita sebagai laki-laki tahu persis apa tugas dan tanggung jawab kita. Nah, suami dan istri yang melaksanakan dengan baik tugas dan tanggung jawab, itulah ummatan wasata. Kenapa? Mereka sudah mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang tua dengan anaknya. Seorang anak tetap adalah seorang anak. Hebat-hebatnya dia tetap harus birrul. Orang tua ketika diberikan karunia anak juga tidak hanya memenuhi kewajiban lahiriah saja, kasih makan 3 hari sekali, 3 kali sehari, tapi juga dia didik anaknya dengan baik. Dia ajarkan akhlak yang baik. Itulah orang tua dan anak yang termasuk ummatan wasata, menempatkan sesuatu dengan baik. Kita sebagai masyarakat juga, sebagai warga di Candi Kuning ini, kita punya pemimpin, ada pembekal, ada namanya tadi apa? Pendesa, ada kepala lingkungan, itu pemimpin kita. Ya kita dengarkan, kita ikuti arahan-arahannya, sepanjang arahan itu membawa kepada kebaikan. Kalau ada program-program pemerintah, kita ikuti, karena kita yakin itu adalah hal-hal yang baik. Ajakan untuk membangun bersama-sama, ajakan untuk bergotong royong, ajakan untuk bersilaturahim, kita ikuti. Melaksanakan perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Mentaati pemerintah selama pemerintah mengajak kepada hal-hal yang baik, dan insya Allah pemimpin-pemimpin kita mengajak kepada yang baik. Demikian pula pemimpin, dia sayang sama rakyat. Pak Kepala sayang sama bapak-bapak ibu? Baik? Baik? Kepala desanya baik? Baik? Alhamdulillah. Itu